Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Ibu Eko Robiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Lira Diandra dengan nomor induk mahasiswa 55522100105, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus yang berhubungan dengan tema yang saya ambil, yaitu tema bab 3, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kasusnya adalah pelanggaran nilai Pancasila sila kelima oleh selebgram Rachel Fenya. Maraknya wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 di Indonesia menyebabkan seluruh aspek kehidupan terganggu, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, wisata, hingga sektor keagamaan. Semua kegiatan pun sebisa mungkin dilakukan di rumah, hingga terkadang menimbulkan perasaan bosan yang disebabkan oleh pergerakan yang terbatas dikarenakan wabah ini. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Berbagai penanganan kasus COVID-19 telah dilakukan. Bukti pergerakan tersebut yaitu adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat sebagai PPKM. Namun kebijakan tersebut dinilai salah langkah oleh Alvin Lee, yaitu seorang pengamat transportasi. Ia melihat dalam PPKM darurat penerbangan internasional masih diperbolehkan atau masih beroperasi. Bagi kalangan menengah ke bawah, hanya untuk sekedar memenuhi syarat penerbangan seperti tes rapid, antigen, atau PCR sulit dipenuhi karena keadaan ekonomi yang terhimpit di masa pandemi ini. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja atau untuk bertahan hidup saja pun susah. Apalagi untuk melakukan penerbangan keluar kota atau keluar negeri adalah hal yang tidak memungkinkan. Lain halnya dengan mereka yang memiliki uang, tentu saja mudah untuk pergi keluar kota ataupun keluar negeri. Salah satunya adalah Rachel Fenya Roland, seorang selebgram dengan followers Instagram 6,6 juta yang melakukan liburan ke Amerika di awal hingga pertengahan September lalu. Kasus bermula ketika Rachel Fenya baru pulang dari Amerika Serikat. Seharusnya Rachel menjalani karantina mandiri dengan biaya sendiri. Namun berkat bantuan anggota TNI, Rachel dibawa ke RSDC Wisma Atlet Pademangan. Wisma itu merupakan tempat karantina khusus yang dibiayai oleh pemerintah untuk pejabat, untuk pelajar, dan pekerja dari luar negeri. Rachel diduga kabur dari lokasi karantina usai berlibur dari Amerika Serikat. Pasalnya, sepulang dari Amerika, ia merayakan pesta ulang tahun di Bali dengan teman-temannya. Tentu hal tersebut menjadi sorotan publik, khususnya followers Rachel Fenya sendiri. Pasalnya pada waktu itu, harusnya ia menggunakan waktu itu untuk karantina sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, diduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekarantinaan dan Kesehatan dan wabah penyakit menular oleh Rachel Fenya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Erwin Budi Saputra, mengemukakan bahwa ada 2 oknum TNI yang membantu proses pelarian Rachel Fenya bersama pacarnya serta manajernya. Kemudian, Polda Metro Jaya menetapkan Rachel Fenya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dalam sidang vonis, Rachel menjelaskan bahwa dirinya tidak nyaman dengan proses karantina sehingga memilih untuk kabur. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Rachel Fenya dinilai melanggar nilai Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai luhur yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Kasus Rachel Fenya menggambarkan bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku adil, melainkan hanya berlaku pada mereka yang memiliki tahta, uang, ataupun privilege atau keistimewaan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan bantuan oknum TNI yang membantunya untuk kabur dari masa karantina. Kaburnya Rachel Fenya dari karantina menimbulkan banyak dampak negatif bagi orang karena berkemungkinan Rachel membawa varian virus baru dengan mutasi yang lebih parah. Padahal di sisi lain, tingkat penularan COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun. Dibuktikan dengan rumah sakit yang mulai sepi dan angka vaksin yang sudah tinggi. Jangan sampai hanya karena ada 1 atau 2 oknum, ketenangan ini dirusak dengan munculnya penularan virus gelombang yang ketiga.
Tindakan Rachel Fenya juga dinilai menciderai usaha banyak orang, seperti profesor yang meneliti, relawan COVID, bahkan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya dikarenakan virus ini. Orang-orang yang tidak bisa sedetik saja melihat jenazah ibu, bapak, atau anggota keluarga lainnya karena harus menjalani karantina. Solusi yang dapat saya berikan sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mematuhi peraturan yang ada. Terlebih lagi di masa pandemi yang serba sulit ini, sudah seharusnya kita saling bersatu, mendukung, dan mensukseskan program-program pemerintah mengenai penekanan angka penularan COVID-19 agar kehidupan kita kembali berjalan normal dan juga mengamalkan sila kelima dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.